Pemirsa, seorang siswa kelas 3 SD di Blanakan Pantura, Subang, Jawa Barat mengalami koma dan harus mendapatkan perawatan intensif di ICU RSUD Subang. Kondisi itu diduga akibat penganiayaan oleh 3 kakak kelasnya yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Korban bernama Albi Rufi Ozara, berusia 9 tahun, mengalami koma setelah diduga menjadi korban penganiayaan di SD Negeri Jaya Bukti, Blanakan Pantura, Subang. Saat ini Albi masih dalam kondisi koma dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Ciereng, Subang. Sebelum koma, korban sempat mengeluhkan sakit kepala yang hebat disertai dengan muntah-muntah. Korban mengaku dianiaya oleh kakak kelasnya yang duduk di kelas 4 dan kelas 5 karena menolak memberikan uang yang diminta. Peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Ketiga kakak kelas yang diduga melakukan penganiayaan adalah M, D, dan O. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Polsek Blanakan dan Polres Subang tengah menyelidiki kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa SD ini. Ya tadi bisa terus dia malah nggak bisa jalan juga dia sampai kayak gini nggak lalu ya kata saya kenapa kamu kayak gitu katanya itu dia diterusin matanya ke tembok habis dicacungi. Namun pihak sekolah baru mengetahui peristiwa ini beberapa hari terakhir karena orang tua korban belum melaporkannya ke sekolah. Pihak sekolah tidak menyadari atau tidak mengetahui secara pasti kejadian pemalakan disertai kekerasan. Berdasarkan berita tentang perundungan atau pembulian di sekolah dasar, di sini saya akan menganalisis berdasarkan teori psikolog mengenai berita tersebut. Perundungan di sekolah dasar merupakan masalah besar yang dapat berdampak fatal, termasuk kematian siswa. Analisis berdasarkan teori psikolog menunjukkan bahwa perilaku bullying tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional bagi korban. Perundungan atau pembulian merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun mental. Menurut Elwes 2003, ada beberapa bentuk perundungan. Yang pertama ada bully verbal, yaitu penggunaan kata-kata kasar atau ejekan. Yang kedua ada bully fisik, yaitu tindakan kekerasan fisik seperti memukul dan melukai. Yang ketiga ada bully mental, tindakan intimidasi dan merendahkan mental korban. Dampak dari perundungan sangat signifikan, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, seperti depresi dan kecemasan. Banyak siswa yang menjadi korban perundungan mengalami gejala depresi, merasa terasing, dan mengalami kecemasan yang tinggi. Juga penurunan harga diri, karena korban bullying cenderung memiliki harga diri yang rendah dan merasa tidak berharga. Juga trauma emosional. Pengalaman bagi perundungan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, mempengaruhi kemampuan sosial dan akademik siswa. Seperti teori perkembangan sosial dan emosional Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial, menyatakan bahwa anak-anak di usia sekolah dasar berada dalam tahap kerjasama dengan orang lain. Pada tahap ini, anak-anak belajar bekerja sama dan mengembangkan rasa kompetensi. Perundungan dapat merusak harga diri dan rasa percaya diri anak, serta merusak kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Jika seorang anak terus-menerus dibully, mereka dapat merasakan inferioritas yang mendalam, yang pada gilirannya mengarah pada gangguan emosional serius seperti depresi dan kecemasan. Dan bagi anak yang menjadi korban perundungan, perasaan inferioritas yang intens bisa sangat merusak ketika ini terjadi. Anak-anak mungkin merasa tidak berdaya, tidak ada dukungan sosial, atau bahkan merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat atau nilai dalam komunitas mereka, yang meningkatkan risiko untuk perilaku berbahaya terhadap diri sendiri. Adapun teori kognitif perkembangan. Pada teori ini, bahwa pada usia sekolah dasar, anak-anak berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka dapat berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa yang nyata. Namun, mereka belum sepenuhnya mengembangkan empati atau pemahaman yang mendalam tentang dampak emosional dari tindakan yang mereka lakukan. Anak-anak yang terlibat dalam perundungan mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mengerti dampak emosional yang dapat ditimbulkan oleh tindakan mereka pada korban, yang berpotensi menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Jika perundungan berlangsung lama, ini bisa berakumulasi menjadi beban psikologi yang berat pada korban. Ada juga pengaruh dari lingkungan dan kurangnya interferensi. Faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti kurangnya pengawasan dari orang dewasa, tidak adanya program anti perundungan yang efektif di sekolah, atau budaya yang memaafkan perilaku agresif, juga dapat memperburuk situasi. Jika korban tidak mendapatkan dukungan atau tidak ada tindakan yang diambil untuk menghentikan perundungan, hal ini dapat memperburuk dampak psikologisnya. Perundungan juga dapat
memburuk gangguan mental yang sudah ada sebelumnya seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan mood. Tanpa bantuan yang tepat, siswa akan terisolasi dan merasa tidak ada cara keluar dari situasi tersebut, bisa berakhir dengan mengambil keputusan tragis seperti bunuh diri. Secara keseluruhan, teori psikologi menunjukkan bahwa perundungan di sekolah dasar dapat merusak perkembangan emosional, sosial, dan psikologi anak. Perundungan yang berlangsung lama tanpa interferensi dapat menyebabkan perasaan putus asa yang mendalam, yang pada beberapa kasus ekstrim dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap perundungan di sekolah dan memastikan adanya tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat agar dampak negatif tersebut bisa diminimalkan. Adapun beberapa solusi yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah perundungan dan pembulian di sekolah dasar seperti yang pertama ada pendidikan karakter dan empati, seperti menanamkan nilai-nilai positif untuk saling menghormati, berbagi, dan kepedulian terhadap sesama sejak dini sangat penting. Mengajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain dan bagaimana menjadi teman yang baik dapat mengurangi perilaku perundungan. Siswa juga diajarkan untuk berempati dengan melibatkan mereka dalam diskusi penting tentang perasaan dan bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi orang lain. Misalnya, dengan menggunakan cerita atau permainan yang menggambarkan situasi perundungan dan meminta anak-anak untuk berpikir bagaimana perasaan korban. Yang kedua, ada membangun lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Seperti, sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai perundungan, serta langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi perundungan. Juga, guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara mendeteksi tanda-tanda perundungan, bagaimana mengintervensi perundungan dengan cara yang efektif, dan bagaimana mendukung korban dengan empati dan keterampilan komunikasi yang baik. Juga, menciptakan ruang di sekolah yang terasa aman bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Ini bisa berupa ruang konseling atau tempat yang nyaman untuk berbicara mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi. Sekolah juga harus memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu perundungan, dampak dari perundungan, dan cara mencegah kepada seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan staf lainnya. Ini bisa dilakukan melalui seminar, poster, dan kelas khusus tentang bullying. Yang ketiga ada intervensi psikolog dan konseling. Anak-anak yang menjadi korban perundungan perlu mendapatkan bantuan psikologis atau konseling untuk menangani dampak emosional dan psikologi dari perundungan. Juga penting untuk memberi perhatian pada pelaku perundungan, bukan hanya untuk menghukum mereka, tetapi juga untuk memahami akar penyebab perilaku mereka, mengapa mereka dapat melakukan bullying tersebut. Yang keempat, mendorong keterlibatan orang tua. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang pentingnya membimbing anak mereka dalam mengatasi masalah, solusi, dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang tepat dan sehat. Juga, sekolah dan orang tua perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Jika anak terlibat dalam perundungan, baik sebagai korban atau pelaku, orang tua harus diberitahu dan dilibatkan dalam solusi bersama. Yang kelima, ada menggunakan teknologi untuk pendidikan dan deteksi. Dengan menggunakan teknologi untuk memberikan edukasi tentang perundungan seperti aplikasi atau video edukasi dapat membantu anak-anak memahami lebih baik tentang perundungan dan juga efeknya dan bagaimana melaporkan kejadian tersebut. Juga menyediakan sistem pelaporan yang aman dan anonim di sekolah dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk melaporkan jika mereka menjadi korban atau menyaksikan perundungan tanpa takut dibully lebih lanjut. Yang keenam, ada kegiatan anti-bullying. Dengan mengadakan kegiatan seperti Hari Anti-Bullying atau pentas seni yang menyebarkan pesan positif dapat membantu membangun norma sosial yang menentang perundungan di lingkungan sekolah. Juga melibatkan orang tua dalam program pencegahan bullying. Sangat penting, sekolah bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan cara mendukung anak-anak mereka dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang ketujuh, ada kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi luar untuk mendapatkan dukungan dalam program pencegahan bullying, termasuk pelatihan bagi guru dan siswa tentang pengenalan serta penanganan bullying. Juga mengembangkan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung di mana semua siswa merasa aman dan diterima juga merupakan langkah penting dalam mencegah bullying.